Ini bukan hotel, bukan mall, tapi adalah sebuah rumah sakit dengan perlengkapan yang sangat canggih di dalamnya. Dan kita akan gerebek rumah sakit ini, akan cosplay juga jadi dokter, dan diberi kesempatan mencoba salah satu robot operasi paling canggih yang ada di rumah sakit ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya berada di Eka Hospital MT Haryono, diundang secara eksklusif ke sini untuk bisa menggerebek rumah sakit ini, melihat apa saja yang mereka miliki, teknologi kesehatan apa saja yang ada di rumah sakit ini. Karena kita tahu, kita pecinta mobil, kita tahu banyak sekali mobil yang sangat mahal, tapi semahal apapun mobil yang kita miliki, nggak ada yang lebih mahal dari kesehatan. Dan beruntunglah kita, kali ini sudah banyak sekali teknologi canggih kedokteran yang membuat peluang kita untuk sembuh dari satu penyakit itu menjadi semakin besar, jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan Eka Hospital ini, kemarin saya ketemu dengan jajaran manajemennya, mereka punya satu robot yang sangat-sangat canggih, sangat mahal juga. Dan saya diizinkan untuk melihat seperti apa robot operasi itu, bahkan boleh mengoperasikan robotnya sambil kita gerebek juga. Let's go! Prof. Agus. Halo, selamat siang. Mas Fitra, apa kabar nih? Terima kasih loh udah di ngundang saya ke sini. Ya, Beliau adalah Prof. Agus, konsultan urologi di Eka Hospital. Ya. Profesor loh beliau. Walaupun usianya lebih muda dari saya, tapi luar biasa. Ya. Prof. Agus, terima kasih banget Ya. udah ngasih tahu ada robot canggih di sini yang bisa membantu meningkatkan kemungkinan pasien itu sembuh atau teratasi penyakitnya. Dan terima kasih juga udah ngundang saya ke rumah sakit yang keren ini. Ya, selamat datang Mas Fitra di Rumah Sakit Eka Hospital MT Haryono. Seperti yang disampaikan, kita akan lihat alat robot canggih yang kita miliki, dan kembali lagi nanti kita akan melihat bagaimana kemudian bisa merasakan. Kalau begitu kita langsung ya ke kamar. Langsung nih? Langsung, kita langsung aja. Siap. Ya, kita kamar operasi, tapi karena masuk ruang kamar operasi kita harus ganti baju terlebih dahulu. Oke, kita ganti baju dulu. Let's go. Oke. Udah pakai baju operasi. Udah kayak dokter belum? Mas Fitra, ini kebetulan kan di ruang operasi, jadi kita harus pakai masker supaya bisa menjaga steril. Yes. Jadi emang harus pakai masker all the time ya, karena ini di ruang operasi. Nah, ini ruang operasi, ini khusus robotik. Pertama kalinya nih masuk ruang operasi. Ya, Ya, ini yang namanya Da Vinci. Jadi alatnya satu ini aja Prof. Agus atau keseluruhan Ya, dengan yang lainnya Da Vinci? Ada 3 komponen. Ini alat robot yang kita sebut patient chart, jadi yang ke pasien. Kemudian yang kedua adalah sistem audiovisual atau monitor chart. Itu yang menggabungkan semua alat ini dengan listrik, audiovisual, kebutuhan lainnya. Nah, yang menarik di situ adalah surgeon console. Jadi tempat dokter dokternya bedahnya di situ. Betul, dokter bedahnya akan duduk di situ bekerja. Ya, nanti itu yang akan ditransfer ke sini untuk bekerja. Nah, ini butuh alat ini tadi. Baik. Jadi Da Vinci ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari dokter. Betul. Jadi dokter itu tidak langsung berada di sebelah pasien, ada sekitar 2 meter ya, 2 meter dari pasien, dan mengoperasikan alat ini yang pastinya jauh lebih presisi dibandingkan tangan manusia ya dok? Ya, betul. Nah, kelebihannya apa alat ini dibandingkan dengan bedah manual? Jadi kalau sebenarnya yang lebih menarik karena di ujung alat ini nih. Nah, ini dia. Alat ini yang bisa bergerak seperti tangan manusia. Ini dia bisa Kecil bergerak. sekali ya, Betul, lebih ini kecil daripada sekali ya. jari manusia ya? Betul, lebih kecil, jauh lebih kecil. Oke. Ini yang bisa bergerak ke kanan ke kiri, dia berputar. Ini sesuai dengan ini yang teknologi ini yang ya susah disampaikan di sini kecuali nanti kita gerakan di dalam. Iya, iya. Alat ini akan menempel ke sini. Ke ujung sini. Betul. Oke. Kalau kita lihat tangan manusia cuma 2, Iya. dia bisa jadi 4 tangan. Oke. Jadi lebih. Jadi 1 akan menjadi kameramen, jadi ada kamera yang akan masuk, kemudian ada 3 arm yang akan membantu pergerakan. Jadi kita akan bergerak seperti 2 tangan ditambah dengan 1, dan mata kita akan ada di satu ini. Semua terintegrasi dalam sistem ini, itu yang menjadi kelebihannya. Oke. Jadi dulu yang
boleh dikatakan asisten Ya. dokter yang memegang alat kameramen itu semua tergantikan dengan alat robot ini. Oke. Nah, saya juga sudah sering melihat robot itu di pabrik perakitan mobil. Ya. Tapi kan ini berbeda. Betul. Alat ini akan berinteraksi langsung dengan manusia, dengan Betul. pasien yang sedang berharap kesembuhan. Ya. Nah, artinya level of safety-nya juga luar biasa dong. Saya ngebayang gini aja, Betul. karena saya orang yang awam gitu ya. Kan itu dikendalikan dokter, tiba-tiba dokternya kedorong. Mungkin dia nusuk pasiennya nggak? Bisa. Ya, makanya pengembangan robot ini sebenarnya udah mulai dari tahun 80-an. Jadi kalau kita bilang sudah lebih dari 40 tahun. Iya. Jadi melalui penelitian dan memang kata kunci yang memang perlu diperhatikan adalah masalah safety. Iya, betul. Jadi saat ini sudah banyak sekali data-data yang Iya. boleh dikatakan ini safety. Tapi Iya, kembali namanya kecelakaan itu Ya, bisa terjadi. makanya alat ini tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh dokter yang memang berkualitas dan juga pastinya harus punya sertifikasi untuk mengoperasikan ini. Sangat betul sekali. Sehingga dan kebetulan juga dari Da Vinci ini juga tidak semua dokter bisa langsung melakukan tindakan operasinya. Tentu yang pertama melalui pelatihan-pelatihan dasar, kemudian menengah, lanjutan sampai memang dikatakan safety. Tadi benar kata kuncinya bahwa safety itu bisa diaplikasikan kepada pasien. Nah, sebagai dokter yang melakukan pembedahan, apa benefit yang diberikan oleh Da Vinci ini yang langsung terasa bagi dokter? Kalau bagi dokter, kembali lagi kalau kita lihat mungkin alatnya kita duduk di situ, gitu ya. Jadi kita posisi operasi dalam kondisi duduk yang sangat ergonomis. Lebih ergonomis, Sangat ergonomis. dibandingkan yang seperti ini kita ya. betul berdiri, Ya. belum. Itu Jadi- masih bungkuk. Saya harus miring biasanya. Jadi Atau faktor operasinya. kelelahan bisa ditunda datangnya. Sangat ditunda. Paling tidak yang saya bisa sampaikan dulu pertama pengalaman bahwa operasi dalam jangka panjang yang dimana kalau saya menggunakan teknologi laparoskopi itu kelelahan bisa 2-3 hari gitu ya. Tapi dengan robotik dengan jangka waktu yang sama itu sepertinya besok itu tidak terjadi Oke. operasi. Nah, itu buat dokternya. Kalau untuk pasiennya apa benefit dioperasi dengan Da Vinci ini? Betul. Justru itu yang sebenarnya kelebihan yang paling utama yaitu keuntungan buat pasien. Pasien. Dengan presisi tadi, gitu ya, kita bisa melihat bentuk anatomi organ di dalam itu menjadi lebih detail. Tentu sebagai dokter bedah itu kan melakukan diseksi, maksudnya pemotongan. Iya. Dengan presisi yang lebih detail dan tadi dilihat alatnya sangat kecil, kita bisa seperti memotong 1 mm per milimeter yang itu susah kita ambil dari kalau kita Kalau dengan pakai tangan sendiri tangan itu tuh susah banget. tapi Ya. dengan mesin ini Dengan jauh lebih mesinnya. mudah. Sehingga apa dampaknya? Tentu kita memotong organ yang memang hanya dibutuhkan untuk kita Iya. lakukan. Tidak organ yang lainnya Tidak tidak organ perlu masih bisa dipotong. kita Iya, pertahankan. betul. Sehingga data-data sekarang itu sudah banyak menunjukkan bahwa outcome-nya lebih baik, Iya. komplikasinya lebih rendah kalau kita menggunakan alat robot. Jadi itu tujuan utamanya dalam pengembangan robot ini. Artinya memang benefit yang didapatkan pasien banyak dan pastinya kemungkinan untuk penyembuhan juga pasti lebih baik jika operasi itu dilakukan secara presisi ya, Dok. Betul sekali. Jadi memang itu kelebihan robot yang memang tujuan awalnya pengembangan buat Iya. pasiennya. Nah, itu kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Ntar lagi kita akan lihat bagaimana dokter mengoperasikan alat ini, bagaimana robot ini bekerja. Tentunya tidak akan pakai pasien beneran, nggak akan pakai saya juga gitu ya. Kita akan ada demonya. Dan ini yang menarik, di sini ada cat untuk memperlihatkan betapa Da Vinci ini adalah perpanjangan tangan dari dokter. Ini adalah Dokter Andre, spesialis bedah di sini, yang kebetulan juga mengambil kuliah lagi di IKJ karena beliau ini pecinta seni, pecinta melukis, dan beliau mencoba sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, sesuatu yang tidak pernah menjadi tujuan alat ini dibuat adalah menggunakan lengan-lengan Da Vinci ini untuk melukis. Lukisannya beliau yang akan lukis dari alat kontrolnya, tapi nanti yang akan mengaplikasikannya ke kanvas ini adalah Da Vinci. Jadi menarik sekali, dan juga saya di-challenge oleh dokter-dokter ini untuk coba test drive. Biasa test drive mobil, test drive motor, ini test drive robot. Tentunya ketika saya test drive juga tidak ada manusia yang akan beresiko di sini karena akan memakai dummy nantinya. Ya. Jadi sekarang kita lihat gimana seorang dokter profesional mengoperasikan Da Vinci. Sedangkan dengan kamera ini dipegang oleh robot itu kita bisa jadi lebih konsentrasi.
dan kita bisa lebih fokus. Itu Iya. makanya bisa mempercepat. Dan artinya buat pasien juga lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat dengan operasi yang presisi dari robot seperti ini. Betul Ya. sekali. Perbedaannya kenapa disebut hands-eye coordination? Karena kalau dulu operasi terbuka kita lihat langsung nih. Iya. Ini contoh organnya, kita lihat langsung organnya. Tapi sekarang dengan robot atau laparoskopi tadi, kita nggak ngeliat barangnya, tapi kita ngeliat TV. Lewat dari TV ya. Lihat TV. Iya, Dengan iya. lihat TV ini makanya hands-eye coordination. Kita nggak tahu tangan kitanya ada di mana, tapi kita sadar bahwa Tapi, nah itu masalah koordinasi. Kalau kita lihat langsung, kemudian kita langsung tangannya di sini. Ya. Kita kan bisa kita ngerasa kita lebih presisi karena kita lihat langsung. betul. Tapi begitu di sini, rasanya tetap natural nggak buat dokter? Ya, itu yang kita sebut namanya latihan. Kalau di awal pasti nggak berasa natural sama Iya, sekali. iya. Tapi setelah pengalaman lebih lanjut, itu menjadi sangat natural. Menjadi sangat natural. Tapi kelebihannya adalah, coba bisa Anda bayangkan, kalau ini bendanya di sini, ya, dekat dengan mata kita, ya, apabila terjadi perdarahan, ya. Oh, langsung muncrat ke mata. Ya, atau misalnya ini organ infeksi, kena ke kita menjadi sumber iya, infeksi. iya, iya, iya. Makanya itu membuat kita bukan semakin jauh sama pasien, tapi justru saling mencegah terjadinya Betul. komplikasi Iya. baik pasien maupun dokter. Dan Jadi Pak- dengan di TV itu Iya. kita bisa justru lebih melihat, dan kelebihannya kalau mungkin Mas Fitra bisa lihat, kalau melihat begini makin dekat kita udah mulai kabur nih. Iya, iya, iya. Padahal dengan lensa itu dia tidak kabur, malah lebih Iya. jelas. Iya, Seperti iya. itu kelebihannya. Iya. Oke, jadi kita bisa lihat demonya, Dok? Boleh, kita akan Boleh. siapkan alatnya. Oke. Mungkin Kita sambil akan lihat direkam, kecanggihannya. kita sambil direkam bagaimana alat Da ini Vinci. bergerak. Ya, ini jadi apa, Dokter? Jadi Laser. ini adalah laser petunjuk point yang kalau kita lihat ini akan menjadi tempat di mana lengan kamera itu akan ditempatkan. lengan kamera. Iya. Ya, oke. Nah, di sini sudah ada sedikit artificial intelligence bahwa dengan ditaruhkan di sini, kemudian pada saat kita melihat organ targetnya, robot ini nanti akan mengadjustment posisinya supaya tidak terjadi tabrakan antara satu lengan dengan yang lain. Karena dia sudah bisa melakukan kalkulasi lengan itu akan Betul. bergerak kemana Nah. saja, jadi dia Dia akan memposisikan supaya nah, itu yang ini versi terbaru, yang dimana versi sebelumnya itu tidak ada Ya, tidak ada ya. teknologi ini. dan untuk manusia biasa melakukan hal seperti itu agak sulit ya, Ya, menentukan dan titik yang tepat yang titik yang tidak. Iya. betul, dan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, pengembangan yang teknologi yang terbaru itu yang membuat dari pengalaman masa lalu sehingga bisa kita membuat seperti AI-nya, dia membantu untuk perubahan. Jadi ini di bawahnya badan pasien ya, Ya, betul. yang Di di sini bawah badan sini ya. pasien, Semua akan digerakkan dari alat dari sini, Oke. mesin di Didorong sini. Ya. Ini barang beratnya sekitar 1 ton, 1 ton. 1 ton, makanya perlu kekuatan. Oh, ini ada motor listrik ya. Ya, Jadi hanya ya. mengendalikannya aja Kita ya. nggak kuat dorong untuk 1 ton, Ya. tapi ada alat yang mendorong. Silakan dorong. Seperti satu mobil beratnya. Oh ya, nih lampu lasernya nih. Betul. Laser Nah, ini langsung tahu, lasernya. itu langsung kalau ada badan pasien tuh langsung diproyeksikan ke bagian mana kamera itu mau dimasukin. Yang tidak mengganggu pergerakan lengan nantinya. Nah. Kita pasang alatnya. Jadi ini ada tombol-tombol yang kita membuat lengan robot ini bergerak sesuai dengan kebutuhan tangan kita. Oh, ini lagi free mode-nya dulu ya. Free mode-nya. Ini bisa berputar naik turun, kanan kiri. Kalau dipencet ini bisa berputar seperti ini gerakan tangannya. Ini juga sama. Kita menyesuaikan tempatnya. Mungkin bisa lebih diturunin, Pak. Terus. Nah, ini tadi yang kita bilang Oke. bahwa ini yang ada dari pasien, ini yang akan masuk. Kita tempelkan alat robotnya seperti ini. Oh, tuh langsung. Ini akan masuk ke badan pasien kan, dokter ya? Gunting atau apa? Apa aja, Bu? Nah, ini yang alat yang tadi saya sampaikan, dia akan bergerak. Dia bisa mengapa saja, dia bisa menggunting, bisa bisa menjepit. menggunting, menjepit, kemudian kauter atau membakar gitu ada perdarahan. Yang Itu biasanya dokter dengan- itu harus ganti-ganti alat itu. Betul, ini semua bisa satu. dikerjakan sekaligus. Ini yang alat ini yang akan masuk dari ke situ. dalam, Oke. kemudian dimasukkan. Dia menunggu dulu, dia adjustment karena ada 4 roda yang menggerakkan tadi. Ya. Kemudian kita akan masukkan arah ke sini. Nah,
ini kemana kita akan mau, kita akan gerakkan. Oke. Oke. Nah, baru setelah itu Oh, yes. siap melakukan operasi. Ya, harus dipasang dulu. Kalau nggak dipasang, dia tidak sensor. Nah, ini kameranya. Itu kita bisa lihat Oke. TV. Oh, tapi kaku gini, Dok. Betul, Iya. betul. Ini kalau kamera pasti kaku. Tapi kalau kita mau lihat Nah. kanan kiri, Nanti kita akan tunjukkan. oke. Nanti berkesempatan untuk menunjukkan atau mencoba bagaimana arah pergerakannya. Seru banget. Ini kenapa? Sebenarnya kalau saya jadi pasien ya, pasti agak terintimidasi melihat ada 4 lengan robot di atas badan saya. Tapi ini adalah salah satu ini. kans terbaik pasien untuk mendapatkan operasi yang Ya. presisi dan cepat. Oh. Tadi kalau tidak terpasang dengan baik, dia akan memberikan warning Oke. system. Iya. Ya, jadi makanya safety-nya sangat penting. Seperti tadi kita bilang. Oh, tuh ada lampunya juga langsung ya. Langsung. Nah, Oh, bisa diperpanjang ya. kita akan coba lihat. Nah, itu. High res ya kameranya ya, Yes, Dok ya. Iya. Siapa lagi? Mau nyoba pasang? Boleh. Nah, Ini adalah ini juga ya. ya. Apa? Ini sebutnya apa? Kalau itu kan kamera Ini Maryland atau Maryland. Maryland. Oke, kita pasang di mana? Di sini ya. Ya, pasang. Kita masukkan sejajar. Nah, tinggal diklek. Klek saja, klek. Oke. Oke. Kita pencet ini satu. Pencet yang atasnya. Oke. Sekarang didorong, pegang. Dorong. Dorong. Ya, didorong sambil kita lihat ke Oh, dalam oke. kemana. Kita ini bisa diarahkan. Nah, Oke. Ya. oke, udah sesuai tempatnya. Lepas, kita pencet lagi. Satu lagi, yang ini. Oke. Ya. Oke, jadi kan Sudah ini siap ada posisi. 4 lengan kan, ada 4 lengan. 2 lengan itu akan dikendalikan oleh dokter untuk operasi. Nah, yang 2 lengan lagi itu untuk posisi-posisi statis ya, misalnya posisi kamera Ya. atau posisi menahan sesuatu organ gitu ya. Jadi dokter itu operasi pakai ini seperti pakai 4 tangan jadinya ya. Betul. Oke. Oke. Kemudian Kita, nah, di sini alat kontrolnya. Nah, alat ini kita kontrolnya. lihat nih. Kalau kita lihat ini alat kontrol tadi sudah di posisi sesuai dengan ergonomis, posisi duduk senyaman mungkin kita Iya. harus sejajar, beda tinggi juga Iya, bisa beda. diatur, Iya. ini juga bisa diatur kenaikan turunnya. Tinggi rendahnya, Ya, tiltnya juga bisa diatur. dirubah, diatur. Nah, perlu diingat bahwa ini menunjukkan tangan kanan kita. Nah, ini kayak joysticknya. Joysticknya nih. ya, ini tangan kanan kita dengan cara megang seperti ini. Kita akan berada di sisi sebelah kanan dari kamera. Nah, itu Ini. kenapa bisa gerak kayak ngejepit gitu, dokter? Ya, Ini buat nanti- ngejepit memang. Ya, nanti kita akan gerakkan. Oke. Sisi yang kiri merupakan Tangan kiri. tangan kiri berada di sebelah kiri dari kamera. Oke. Kemudian ada tombol. Ini adalah mengubah kalau kita tendang begini Ya. antara berubah tangan 1 dan nomor 2. Oh, switch ya. Switch. Ah, Ini adalah untuk pergerakan, kalau kita pencet ini pergerakan kamera. pergerakan kamera. Oke. Ya, jadi tadi yang bilang tangan 4, 2 istirahat dulu, tapi kalau Oke. kita mau aktif kamera kita gerakan ini. Oke. Nah, ini untuk mengcounter saja. Ini Mengapa? untuk membakar. Jadi kalau misalnya ada perdarahan, kita ingin menghentikan perdarahannya, kita injak di sini. Dibakar, kemudian- Dok. Yes. Jadi bukan dibakar, istilahnya di counter istilahnya. Oh kalau iya, bahasa soalnya saya ngeri banget. Saya nggak bukan ngerti. dibakar dokter. bur gitu ya, bukan. Bur gitu. Bukan. Nah, nanti di sini, nah Tampilannya Apa? kelihatan dari sini ya. ini kelihatan 3 dimensi sekali. Izin, Dok. Silakan. Ini nggak kayak gambar 2 dimensi. Jadi gambarnya tuh ada kedalaman dan bener-bener ini 3 dimensi nih. Ya, 3 dimensi dan entah kenapa suara saya jadi keras. ya, karena ada mikrofon ini. Oh, oke. Karena kita berada di dalam konsol, teman-teman di sana kan perlu dengar komunikasi kita. Oh iya Sehingga iya. kita iya, bisa iya. sampaikan, halo, kedengaran di sana, jadi Iya. kita bisa berkomunikasi. Yang kedua adalah Kalau ini mereka ada- ngomong balik ke dokter, bisa, dan itu akan disampaikan di ini speaker. seperti speaker kita di sini. Oh, oke. Gitu, di daerah sana.
yang juga terpenting ini ada sensor. Oke. Alat itu tidak akan bisa bergerak kalau kepala saya tidak di sini. Jadi walaupun ini digerakin secara itu dia nggak bisa bergerak. Itu tidak bergerak sama sekali. Jadi ada selalu Betul. mereka memastikan ada dokter yang melihat. Ya. Betul. Jadi kalau kita, ini sebagai contoh, Agak ini menenangkan hati itu. nggak bisa bergerak, ya. Kalau saya masuk, tangannya mulai bergerak nih. Oh iya. Tuh. Tangannya mulai bergerak. Ini yang membedakan. Kemudian, kalau kita ingin mengganti tadi, ini kan tangan yang nomor 1 bergerak, kita mengganti tentu kita pindahkan, tangan nomor 2 akan bergerak. Ih, luas banget ya, udah kecil luas gitu. Nah ini yang saya bilang meniru atau menyerupai tangan manusia yang sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa melebihi dari kemampuan ini, robot ini. Gitu. Nah kalau kita tadi bilang kan cuma memang 2 yang bergerak, bagaimana kalau kita ingin menggerakkan kamera, kita tekan tombolnya yang di bawah, yang kamera ini, kita akan menggerakkan. Oh Mau ke iya, kanan, bisa naik. mau puter, mau ke atas, ke bawah. Jadi ke mode kiri. kamera ya, lengannya Betul. tidak bergerak yang lain ya. Betul. Jadi itulah makanya kelebihannya bahwa kita bisa mengatur. Kemudian kita lepas. Nah, pins tadi kita lihat. Nah, seperti kita melihat bergerak ini membuka, menutup sama kanan kiri. Jadi kita bisa mengambil satu jaringan, melakukan pemotongan atau melakukan pergerakan yang lebih sangat presisi. Oh iya. Tertarik untuk mencoba? Boleh dok. Oke, silahkan. Mumpung masih dummy. Banyak sekali lulusan kedokteran yang belum pernah mencoba alat ini. Saya bukan lulusan kedokteran, tapi tidak ada pasien, tenang aja. Ini masuk seperti ini ya dokter ya? Pertama, posisinya sudah nyaman kah? Oke. Anda duduknya ketinggian, tempat menaruh tangan, kamera bisa diturunkan. Harus cari posisi yang se-ergonomis mungkin, karena kembali lagi operasi lebih dari 1-2 jam sangat membutuhkan posisi yang sangat ergonomis. Oke, ini posisinya udah ergonomis ya, jadi enak. Dan tinggi saya 177 cm, headroomnya masih lega, legroom juga masih lega. Oke, mari kita kita operasikan robot Da Vinci ini. Oke. Oh ya, saya bisa bikin 2 tangan ini bertemu lagi ya? Bisa. Oh iya, bener-bener ini 3D ini tampilannya dokter ya? Itulah kelebihannya 4K atau 3D kita bisa mungkin ada kertas. Kalau mau itu tadi gunting tak. Ya boleh. Ada mainan baru nih buat Mas Fitri. Sebentar, jangan digunting itu. Enggak digunting. Oke. Ada mainan baru ya buat Mas Fitri sini. Oh iya. Oke, sekarang tolong pindahkan benang warna oranye. Benang? Benang, lingkaran warna oranye. Lingkaran warna oranye itu yang ini ya? Iya, ke warna merah. Oh, harus saya ambil dari sini? Boleh. Ya, betul. Boleh pakai traction. Oke, ya. Kelebihan alat robot ini juga, setelah nanti Mas Fitri memindahkan, saya akan sampaikan kelebihan alat robot ini. Oke. Yes, wah udah canggih, udah secanggih dokter bedah nih. Cuman nggak boleh terlalu keras juga ya, ntar kepotong ya. Apa? Ya, bisa potong. Oh ini buat jepit yang ini buat potong, yang ini buat jepit ya. Nah, satu lagi Mas Fitra, Ya. apa kelebihan alat ini? Saya bisa menunjukkan, tolong Mas Fitra pindahkan warna hijau ini ke warna kuning. Oh Kita saya kok pindahkan. bisa ngelihat ada gambar ya? Nah, itu menunjukkan proses pendidikan. Jadi bagi dokter bedah yang akan belajar, itu akan dididik oleh dokter bedah yang lebih senior. Kira-kira area mana yang perlu dituju, nah itu yang akan dikerjakan oleh dokter dan itu bisa terlihat langsung di konsol. Benar kan Mas Fitra, kelihatan kan? Iya. Kelihatan yang saya gambar tadi? Kelihatan. Oke. Baik. Nah, memang ini pasiennya ya. udah aduh nih. Pasiennya udah komplain nih kalau saya ngoperasi nih.
Coba bisa dibayangkan itu ukuran lingkarannya atau karet gelangnya adalah sekitar 5 mili kali ya, sekitar 5 mili. Dan kita bisa lihat Mas Fitra bisa memindahkan dengan sangat presisi dengan menggunakan alat robot tersebut. Yes, good. Kurang sempurna, Dok. Iya, ini kecil sekali ya, Dok, yang saya lihat ini nih. Ya, saya akan mengganti lengan supaya Mas Fitra bisa lebih bermain-main lebih enak. Karena kalau ini gunting, saya akan ganti. Pertama kali nyetir robot. Itu benar-benar kayak saya itu orang yang baru sekali ketemu robot ini. Dan saya bisa melakukan 2 tugas. Ya walaupun tidak sempurna tapi berhasil. Bayangin kalau saya punya jam terbang lebih. Dan bayangin kalau saya punya ilmu kedokteran. Ini akan sangat-sangat membantu karena ternyata kecil sekali, kalau di sini kelihatannya gede. Instruksi selanjutnya adalah Mas Fitra masukkan gelang merah ini ke yang kuning pakai tangan kiri. Kemana? Oh, ke situ. Ya. Kameranya nih ya yang susah ya. Bisa dipindahkan kameranya dengan cara menginjak tadi kamera. Silahkan digerakkan. Nah, mau lebih dekat lagi? Ya, sangat. Mau diputar boleh. Iya ya. Jadi lebih mudah melihat sesuatu yang berada di balik. Nah. Iya. Kameranya saya pindahin sudut pandangnya. Kalau Mas Fitra pertama kali ngerjain begini, kira-kira grogi nggak? Grogi lah, grogi Nah, dokter. Pasti bergemetar kan tangannya? Iyalah. Nah, apakah terjadi gemetar pada alat robot ini? Tidak. Nah, itu kelebihan dari alat robot ini bahwa kita tidak terjadi tremor walaupun baru pertama kali mengerjakan, atau kalau udah operasi udah cukup lama kita akan kesulitan. Oke. Ya, bagus. Instruksi selanjutnya adalah silakan ambil kembali lagi yang merah, tapi pindahkan dulu dari tangan yang kiri ke tangan yang sebelah kanan, baru dimasukkan ke warna mana? Merah lagi deh, sebelah sini. Situ. Ya. Jadi instruksinya Jadi begitu. serah terima nih, Dok ya. Ya, supaya menunjukkan apa? Two hands, istilahnya adalah two hands coordination antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, oke. Nah, sekarang tangan kanannya di mana nih? Tangan kanannya hilang, Dok. Bisa dicari pakai kamera tadi. Apa? Zoom out yang kaki kiri ditekan. Ya, mundur. Ya. Oke, sip. Nah, itu dia tangan kanannya. Oh, baru bisa jalan habis itu ya. Iya. Oke, sekarang pindahkan. Ini namanya istilah two hands coordination. Masukin ke warna merah. Ya. nggak cukup kayaknya, Dok. Tidak. Kalau Mas Fitra pertama kali ngerjain pasti gede. Tapi ini memang lebih gede. Yang ke warna hijau aja yang di bawah lebih bagus. Boleh zoom in kembali Mas. Tekan kiri. Ya. Iya. Oke. Kayaknya kegedean ya yang bisa harusnya. Bisa asal pelan-pelan. Atau pakai 2 tangan kanan kiri megang. Nah. Agak distraksi bisa untuk ditaruh pelan-pelan. Ya. Oke. Silakan bermanuver. Iya, ini ngezoom in, zoom outnya gampang sekali ya. Betul. Dan kerasa di tangan itu ketika kita lagi zoom in dan di zoom out itu tangan lengan itu nggak sebebas ketika kita kameranya sudah tidak bergerak. Jadi kita tahu gitu, oh ini lagi mode gerakin kamera, bukan gerakin lengan. Dia juga bisa ditekuk-tekuk ya. Ini sih lebih dari tangan manusia nih kayaknya nih, Dok. Sampai saat ini masih baru menyerupai. Kalau melebihi saya belum berani menyampaikan. Dia bisa buat dorong-dorong juga sedikit-sedikit. Ini presisi sekali ya. Ya, Getaran tangan saya aja tuh nggak masuk ke sini gitu. tidak tersampaikan di sana.
Iya, kita bisa lihat lebih jelas ya. Wah itu kesalahan tuh, nyenggol organ lain. Udah dimarahin tuh kalau saya dokter beneran tuh. Luar biasa ya. Ini sekarang saya mau lihat ininya. Saya mau lihat sekecil apa. Masya Allah, ini kecil sekali. Kelihatannya tuh besar gitu kalau dari tadi tempat saya itu tuh kelihatannya besar. Ini tuh kecil sekali. Diameternya kecil sekali. Dan waduh, ini sih kalau pakai tangan sih bener-bener susah ya, getaran sedikit aja tuh akan bikin banyak perbedaan. Tapi ini saya yang mindahin itu tadi. Wow. Nah, itu saya yang awam yang mengoperasikan ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan dokter dengan Da Vinci ini, termasuk melukis dengan robot kesehatan. Baru sekali ini saya lihat robot yang canggih diperlihatkan kecanggihannya melalui seni. Oh, ini dipakai buat latihan juga, dokter? Betul, ini tahap pertama latihan. Tahap pertama, iya. Tahap pertama latihan. Untuk koordinasinya ya. Tadi yang penjahitan tahap kedua, tahap berikutnya yang di advance itu pada binatang. Pada binatang dulu. Pada binatang ya. terlebih dahulu, baru setelah itu pada manusia tapi dengan bimbingan. Oke. Jadi ada dokter bedah yang mendampingi melakukan yang sudah expert. Jadi kalau tidak ada di Indonesia bisa didatangkan dari luar negeri karena kita punya koneksi internasional yang cukup baik. Jadi siapapun yang menangani pasien dengan Da Vinci ini dipastikan sudah melewati semua step tadi ya, dokter. Betul. Ya? Dan cukup panjang dan tanda kutip melelahkan. Ada ujiannya loh, Mas Iya, Fitra. betul. Karena jadi, nyawa manusia, dok. Nggak sangat main-main. betul sekali. Jadi memang ada ujiannya, ada tahapannya, ada penilaiannya, kapan kita bisa dilepas untuk melakukan tindakan operasi tersebut. Oke, kalau di mesin gitu ya, mungkin operasi itu seperti mungkin turun mesin gitu ya, perbaikan yang cukup besar gitu. Kalau kita salah di mobil, paling mogok. Kalau di sini, waduh, resikonya besar sekali. Makanya dokter itu tetap adalah komponen kunci walaupun alat sudah secanggih ini. Tapi memang alat yang secanggih ini jauh lebih memudahkan dokter untuk melakukan tugas-tugas yang mungkin secara anatomi fisik manusia itu agak sulit untuk dilakukan. Oke, jadi kita akan lihat melukis dengan robot. Iya. Iya. Oke, silakan. Silakan kan ada persiapan dulu kan, 15 menit. Siap. Oke, silakan ya. Kita akan pertama kalinya menyaksikan sebuah robot medis melakukan pelukisan gambar hasil dari Dr. Andre. Kita menyaksikan sejarah robot medis ngelukis. Well, udah selesai. Jadi ini gambar adalah Da Vinci sedang melakukan operasi ke pasien di Eka Hospital MT Haryono. Luar biasa, ini semua gambar dilakukan oleh Dr. Andre lewat Da Vinci ini. Jadi yang megang kuasnya, yang masukin kuasnya, yang guratannya itu semua dari robot ini. Dan ini memang sesuai dengan
gaya gambar dari Dr. Andre yang sekarang sedang menyelesaikan masternya di IKJ. Oke, selesai. Mantap. Wah, ini sebenarnya ini kalau dijual bisa mahal banget karena yang bikin ini dokter bedah, kemudian dibuat oleh robot canggih. Dan dari dokter bedah itu juga menyembuhkan pasien dengan gerakan tangan serupa seperti Da Vinci, Iya, serupa seperti seniman sebetulnya. Jadi seorang dokter itu sebetulnya seluruh dokter bedah adalah seniman. Iya. Setuju, Prof? Iya. Setuju. Jadi ini kalau di dunia aviasi ya, ini seperti fly by wire. Jadi semua aksi penerbangan itu manuver itu dilakukan pilot, tapi tidak ada hubungan mekanis langsung dari tangan pilot ke sayap. Semua dilakukan lewat Wire. robot. Tapi ini versi yang lebih canggihnya ya, karena ini benar-benar yang berkaitan dengan nyawa manusia. Karena robot untuk bisa digunakan di rumah sakit, sebuah alat medis seperti ini harus melewati serangkaian uji dan sertifikasi. Betul ya, Dok ya? Betul. Wah. Nah, sudah menggunakan alat ini sudah berapa lama, Dokter? Kebetulan alat ini baru, Ah. jadi ini baru batang dari 2 bulan. Tapi sudah yang lalu. melakukan sejumlah operasi dengan Dan kita tadi pagi terakhir di rumah sakit ini sudah melakukan 5 operasi. Sukses semuanya operasinya, Dok. Alhamdulillah sih sukses. Sukses semuanya ya. sukses. Dan memang dokter juga merasakan kemudahannya dengan Ya itu memang dari awal kita pengembangan, paling tidak dari pengalaman saya dari tahun 2021 melakukan tindakan operasi dengan robotik, tentu mendapatkan pengalaman baik ya. Oke. Dan terutama dari sisi pasien, Iya. bahwa apa yang kita kerjakan tadi disampaikan dengan tangan kita, dan pasien yang mendapatkan manfaatnya yang lebih banyak. Luar biasa, dan saya terima kasih sekali bukan hanya diundang ke sini tapi mencoba langsung mengoperasikan ini. Ya. Ini jadi tadi yang saya mainkan itu yang sekecil ini. Hanya segini, lihat ini. Cincin-cincinnya kalau kita ambil pakai tangan. Wah, lihat deh. Kalau pakai tangan aja tuh udah langsung tuh, udah. Ini bisa fatal ini di pasien kalau kegeser-geser kayak gini. Nah, ini perbedaan tangannya kan bisa bergerak sama. Iya. Disampaikan. Iya. Jadi even saya pakai pinset pun gitu ya, tapi tetap ada gerakan tangan yang susah presisi. Karena di sini kalau kita gerak 1 mili, kita juga tangannya gerak 1 mili di sini. Tapi kalau di Da Vinci untuk gerak 1 mili mungkin kita bisa gerak tuh bisa 1 cm sampai 2 cm. Betul. Jadi disitulah kepresisiannya terjadi. Karena di sini aduh kecil gini, walaupun kita pakai ini ya, pakai gini kegeser, waduh, luka di sini, waduh, luka di sini. Diempuk-empuk lagi, Dok. Iya, sama organ tubuh kita kan juga empuk-empuk kecuali tulang. Ya, jadi kepresisiannya dari situ ya, Dok. Ya, Karena dari gerakan sedikit itu. Ya, tadi benar bahwa terjadi dari yang 1-2 cm di sana menjadi 1 atau 2 mili. Iya, betul. Itu yang membuat kita menjadi lebih Presisi. dan kita tidak mengenai organ-organ yang tidak kita inginkan. Iya. Yang itu sangat sulit ya kalau dengan tangan biasa ya. Iya. Siap. Wow. Di sini. Jadi gimana tadi Mas Mitra habis nyoba alat robot yang canggih Waduh, tadi? saya pikir tadi, wah ini kok agak lumayan rumit ya buat saya, tapi begitu udah terbiasa gampang, dan saya baru lihat betapa kecilnya ternyata yang saya lakukan itu gitu, ternyata kecil sekali gitu, karena di sini kelihatannya gede. Iya, gitu. di dalam situ ya. Tapi gimana tadi saya operasinya? Ya, wah, udah levelnya udah excellent tadi bisa sebenarnya itu. aja. Nah, memang kebetulan di rumah sakit ini kan mengenai operasi robotik tidak hanya di bidang urologi, ya dan juga cukup banyak dokter Oh, bedah. tapi kalau mesin yang tadi itu Ya. untuk bedah urologi. tidak hanya untuk Oh, tidak hanya untuk ya, urologi. seperti tadi dokter Andre ada bisa bedah umum. Oh ya, kebetulan ini kita ketemu dokter Wifanto. Halo, dokter. Senior saya, dokter Wifanto, dokter bedah saluran pencernaan. Dokter bedah saluran pencernaan. Ya. Sejak 2009. 2009, artinya sudah 17 tahun ya. Iya. Nah, 17 tahun dokter biasa operasi Iya. manual. Manual secara biasa, dan juga beberapa kasus kita
beroperasi menggunakan laparoskopi. Laparoskopi itu yang sebelum ini ya, Iya. yang sebelum Da Vinci, Da Vinci, ya. Nah, betul. dengan kehadiran Da Vinci ini udah pernah nyoba, dokter? Sudah. Gimana? Kalau menurut dari kacamata seorang dokter yang belasan tahun sudah terbiasa menggunakan cara manual. Iya, jadi memang satu terobosan teknologi seperti Prof. Agus bilang bahwa kita memiliki satu inovasi dengan alat robot ini bisa melakukan operasi-operasi yang kompleks dan memudahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dengan operasi terbuka. Jadi kasus-kasus yang sulit juga bisa dengan mudah kita lakukan dengan robotik. Oke, jadi itu akan sangat membantu kemungkinan kesembuhannya pasien juga ya dokter ya. Ya. Presisi dengan kemudahan dan dengan luka-luka yang minimal akan sangat membantu pemulihannya. Tapi kalaupun ditantang, ayo operasi manual lagi, pasti masih bisa dokter ya. Tapi dengan mesin pasti semuanya jadi jauh lebih mudah ya. Iya. Bisa, tapi ya dengan keuntungan robot tadi kita lebih berpikir tentu pasien-pasien yang Betul. yang kita utamakan. Pastikan Eka Hospital akan memberikan yang terbaik untuk pasiennya ya. Ya, kalau sudah itulah ada. alasannya Eka Hospital, terutama di MTH ini yang menyediakan alat robotik yang seperti saya sampaikan Iya. masih cukup jarang di Indonesia. Ya, walaupun saya berharap tidak perlu menggunakan alat tersebut, tapi minimal kalau kita karena satu dan lain hal terkena penyakit yang membutuhkan operasi, saya akan jauh lebih tenang ketika saya tahu bahwa rumah sakitnya memiliki Da Vinci tadi, karena saya sudah mencoba sendiri melihat betapa presisinya dan betapa menjadi jauh lebih mudahnya melakukan manuver dengan alat-alat bedah itu. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak ke Prof. Agus, ke Dr. Andre dan Dr. Wifanto yang ini kesempatan luar biasa. Saya test drive mobil udah sering, test drive supercar sering, test drive robot kesehatan baru sekarang. Ya, sama. Kita juga banyak ketemu pasien, tapi ketemu yang test driver seperti Anda ini juga suatu kebanggaan buat kita semua. Jadi justru kita jadi saling bertukar diskusi tadi ya, kita banyak bercerita, saya banyak belajar juga tentang hal-hal lain di luar kedokteran yang itu dibutuhkan seperti Dr. Andre dengan artnya, senioritas Dr. Wifanto dengan pengalamannya. Jadi kita menjadi menarik. Gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses terus buat para dokter, sukses terus juga buat Eka Hospital MT Haryono. Saya promesi dulu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Baru sekali saya gerebek rumah sakit dan mencoba langsung alat paling canggihnya mereka. Menyenangkan melihat teknologi kedokteran sekarang. Walaupun saya berdoa saya dan Anda semua tidak perlu menggunakan alat-alat canggih itu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, karena kesehatan lebih mahal daripada apapun yang bisa kita beli di dunia ini. Seperti kata pepatah, health is not everything, but everything is nothing without health. Oke, jadi saya doakan Anda semua sehat-sehat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Edi jika Anda belum. Keterangan lebih lanjut mengenai rumah sakit ini dan perlengkapan canggihnya Anda bisa ke Instagram @ekahospital_mth dari Eka Hospital MT Haryono ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.